Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudhistira Eka Putra. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi, dengan nomor induk mahasiswa 18722500060. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah PPKN dan dengan dosen pengampu Ibu Fitra Mulyanti, SPD, ME. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang telah Ibu Fitra berikan. Kali ini saya akan membahas geopolitik Indonesia atau wawasan Nusantara. Pembahasannya sini ada 4. Yang pertama ada konsep geopolitik, yang kedua teori-teori geopolitik negara besar, yang ketiga wawasan Nusantara atau geopolitik Indonesia, yang keempat implementasi wawasan Nusantara di era global. Yang pertama, konsep geopolitik. Pengertian geopolitik. Istilah geopolitik semula oleh pencetusnya adalah Friedrich Herschel, diartikan sebagai ilmu politik atau political geography. Istilah geopolitik dikembangkan dan diperluas lebih lanjut oleh Rudolf Georg dan Karl Haushofer menjadi geographical politik. Perbedaan kedua artian tersebut terletak pada fokus perhatiannya. Ilmu bumi politik atau political geography mempelajari fenomena geografi dari aspek politik, sedangkan geopolitik atau geographical politik mempelajari fenomena politik dari aspek geografi. Geopolitik dapat diartikan sebagai ilmu bumi politik terapan atau applied political geography. Ada dua pengertian terkandung dalam konsep geopolitik, yaitu yang pertama, geopolitik sebagai ilmu memberikan wawasan objektif akan posisi kita sebagai suatu bangsa yang hidup berdampingan dan saling berinteraksi dengan negara lain dalam pergaulan dunia. Yang kedua, geopolitik sebagai ideologi, landasan ilmiah bagi tindakan politik suatu negara, hendak menjadikan wawasan tersebut sebagai cara pandang kolektif untuk melangsungkan, memelihara, dan mempertahankan semangat kebangsaan. Pembahasan kedua, teori geopolitik. Teori geopolitik menurut Friedrich Herschel. Pokok teori Herschel disebut sebagai teori ruang, menyebutkan bahwa A. Pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme atau makhluk hidup yang memerlukan ruang hidup cukup agar dapat tumbuh dengan subur melalui proses lahir, tumbuh, berkembang, mempertahankan hidup, menyusut, dan mati. B. Kekuatan suatu negara harus mampu mewadahi pertumbuhannya. C. Suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam di mana hanya bangsa yang unggul saja yang dapat bertahan hidup. D. Apabila ruang hidup negara sudah tidak memenuhi keperluan, ruang itu dapat diperluas dengan mengubah batas-batas negara baik secara damai maupun melalui jalur kekerasan ataupun perang. 2. Teori geopolitik Rudolf Georg. Pokok-pokok teori kejuaraan dengan tugas menyatukan bahwa negara dalam sudut pandang geopolitik adalah suatu organisme hidup. Yang ketiga, teori geopolitik Sir Walter Raleigh dan Albert Mahan. Pokok-pokok teori kedua ahli tersebut menganut konsep kekuatan maritim dan mencetuskan wawasan bahari, yaitu kekuatan di lautan. Yang keempat, teori geopolitik menurut William Mitchell, Albert Seversky, Jolina Dodd, dan John Frederick Carlos Fuller. Keempat ahli geopolitik ini melahirkan teori wawasan dirgantara, yaitu kekuatan di udara. Yang kelima, teori geopolitik Sir Karl Ford Mackinder. Pokok teori Mackinder menganut konsep kekuatan darat dan mencetuskan wawasan benua. Yang ketiga, wawasan Nusantara atau geopolitikal Indonesia. Pengertian dan hakikat. Kata wawasan mengandung arti pandangan, tinjauan, penglihatan, atau tanggap indera. Sedangkan istilah Nusantara dipergunakan untuk menggambarkan satuan wilayah, perairan, dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, Indonesia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Untuk membina dan menyelenggarakan kehidupan nasional, bangsa Indonesia merumuskan suatu landasan
visional yang dapat membangkitkan kesadaran untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang menjadi cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya. Landasan visional ini dikenal dengan istilah wawasan kebangsaan atau wawasan nasional dan diberi nama wawasan Nusantara. Sedangkan wawasan Nusantara adalah geopolitik Indonesia yang diberi pengertian sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Yang keempat dan terakhir, implementasi wawasan Nusantara di era global. Implementasi wawasan Nusantara di era global merupakan pelaksanaan atau penerapan satu wawasan pada zaman di mana kebudayaan, moral maupun tingkat ketergantungan masyarakat menaik. Globalisasi menjadi dampak nomor satu bagi perubahan budaya, pikiran maupun sikap. Wawasan Nusantara adalah wawasan nasional bangsa Indonesia. Bangsa Nusantara bertujuan untuk mewujudkan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan, baik aspek ilmiah maupun aspek sosial. Implementasi wawasan Nusantara di era global harus disusun secara matang dan rencana yang sudah dibuat untuk diterapkan di kalangan masyarakat dengan berbagai aspek dan mewujudkan kebahagiaan dan ketertiban masyarakat Indonesia yang dimana di era globalisasi ini banyak permasalahan disebabkan karena kurangnya penerapan dan pemahaman konsep wawasan Nusantara tersebut. Dan wawasan Nusantara sebagai landasan visional mutlak perlu ditanamkan kembali dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia. Penerapan wawasan Nusantara di era global. Yang pertama, kesadaran sebagai masyarakat tentang pentingnya menjaga kesatuan dan keutuhan tanah air sehingga dapat terhindar dari bangsa-bangsa lain yang berusaha mengambil tanah air yang sudah seharusnya menjadi milik kita. Yang kedua, memanfaatkan media sosial untuk membangun dan menyadarkan masyarakat, khususnya para remaja, seperti memanfaatkan aplikasi untuk membuat konten mengenai pentingnya mempelajari wawasan Nusantara. Yang ketiga, menciptakan implementasi di berbagai bidang kehidupan seperti bidang ekonomi, politik, dan kehidupan sosial, sehingga dapat membangun ekonomi yang maju serta kehidupan sosial yang dapat menjunjung tinggi demokrasi di Indonesia. Oke, mungkin itu saja pembahasan materi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.